ini ada salah persepsi yang salah juga nih soal MBTI itu bukan tes loh. Oh iya, bukan tes. MBTI bukan tes. Yes, Betul. assessment tapi kita bilangnya karena kalau kita dibilang tes ada jawaban salah dan benar kan. Sementara kalau di MBTI itu nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban benar. Itu cuman soal preferensi kita aja. Hai ladies, welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Mendy. Dan gue Elrika. Ini rubrik baru Rubrik baru, segmen baru baru di She Talks with Experts. With Experts. Nah hari ini kita kedatangan Mbak Nuni Tirta. Selamat MBTI datang. Certified. Selamat datang. Thank you so much, thank you for inviting me. Iya, thank you banget udah mau datang di sini dan mau sharing ya knowledge-nya ya. Ya, sama hari kita ini kita semua akan di sini. belajar seru banget tentang Yes. MBTI karena ini menarik banget sih menurut gue. Praktikal dan berguna ya. Iya. Ini. Tadi udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Iya, Mbak Nuni. betul. Ini bisa dipakai nggak cuma di company, tapi bisa juga mungkin membaca suami, karakter Betul suami, banget. Anak ya tadi ya. Iya, betul. dan anak. Dan anak. Iya. Nah, oke. Mbak Nuni, awal mula terjun ke MBTI ini tertarik tuh kenapa sih? Ya, aku kenalan sama MBTI ini waktu aku kuliah konseling S2 aku kan 2 kali nih. Nah, itu dua-duanya konseling psikologi, konseling. Nah, di salah satu kelasnya ada dosenku yang ngajar tentang MBTI ini. Nah, dosenku bilang, kalau punya pasangan, ajak deh pasangannya ikut sit in ke kelas ini. Suamiku ikut dong. Wah, dia paling rajin, paling nyata dan segala macam gitu. Terus di situ tuh kita dapat aha moment sebanyak banget kayak, hah, selama ini jadi kita cuma berantem gara-gara ini aja. Jadi ada dikotomi yang kita tuh berbeda banget, beda total gitu. Dia itu P, aku ini J gitu. P itu apa tuh? Nah, kalau yang P itu kan tipikalnya adalah orang perceiving. Orang perceiving itu tidak terlalu peduli dengan konsep waktu. Jadi kalau dia kayak ya kalau bisa dikerjain ntar kenapa harus sekarang gitu. Nah, kalau aku tipenya J banget. Yang orang J itu dari kata judging, itu kalau sangat peduli sama konsep waktu. Jadi kalau aku tuh kalau bisa sekarang kenapa harus nanti gitu. Nah, berantemnya di situ-situ terus tuh. Jadi pas lagi kita tahu itu loh, jadi cuman gara-gara ini aja gitu. Nah, jadi setelah kita paham itu hanya baru satu aspek ya. Ada beberapa aspek lain yang introvert, extrovert, ya kan, sensing, intuition, thinking sama feeling. Itu aku thinking sama feeling juga lumayan banyak bedanya sama suami kan gitu. Nah, dari situ kita kayak jadi saling paham nih, Lebih mengenal lagi gitu loh. Jadi bukan cuman kayak kita saling nyalahin satu sama lain, tapi kita aware, accept, adapt jadi akhirnya gitu. Dari situ awalnya aku kenalan sama MBTI. Jadi sekarang udah gak berantem lagi nih? Udah masih tetap perbedaan tapi nggak mengganggu. Udah lebih mengerti. Tapi karena sudah paham. Karena udah paham. Iya, karena sebenarnya inti essence dari kita belajar MBTI ini dan apapun itu untuk mengenal personality tools yang dipakai itu adalah sebenarnya ada 3. Yang pertama aware. Kita aware dulu emang ada perbedaan-perbedaan itu dan kemudian kita accept gitu ya. Udah kita terima dulu. Tapi dengan accept itu bukan berarti kita ya udah gua emang orangnya gini, enggak gitu. Tapi kita lebih memahami dulu bahwa oh ya udah kita memang berbeda. Nah, gimana caranya kita untuk minimalisir friksi terhadap perbedaan-perbedaan ini dengan caranya kita beradaptasi lah itu gitu. Jadi aware, accept, adapt itu yang aku selalu pakai dan itu kunci banget untuk kita bisa dengan tools ini kita bisa saling memahami, bukan saling menyalahkan gitu. Bagus ya. Iya. Bagus. Jadi awal mulanya itu karena itu Mbak Nuni. Karena kelas itu, gitu. Karena kelas perkuliahan. Tapi akhirnya aku ambil sertifikasi. Nah, ini tadi aku udah cepet Seru, ceritanya seru. Gitu. Jadi aku ambil sertifikasi kan aku belajar MBTI ini di tahun 2014 awalnya, kemudian aku baru belajar ambil sertifikasinya itu di tahun 2018, 4 tahun kemudian baru. 4 tahun. Itu kenapa? Jadi ceritanya gini, jadi ada teman aku yang dia tuh hampir aja bercerai, dia hampir divorce, and then dia belajar MBTI secara otodidak, dia baca segala macam. Nah, di situ dia dapat aha moments.
kok ternyata gue selama ini begini karena ya memang tipe kepribadian gue begini dan harusnya gue bisa lebih fleksibel maksudnya gitu untuk beradaptasi itu. Nah, ketika dia menemukan aha moments itu, terus dia tiba-tiba message aku, dia bilang, "Lo pasti tipe kepribadiannya ini." Itu kayak ada apa tiba-tiba belajar MBTI, karena aku tahu dia orangnya thinking banget gitu ya. Terus kayaknya nggak gitu tertarik lah sama dunia psikologi ini gitu. Terus ya dia ceritalah, terus akhirnya dia bilang, dia ngomongnya gini, "Lu percuma punya follower 15.000 nggak pernah lo educate soal MBTI, padahal lo bisa aja menyelamatkan banyak hubungan-hubungan yang harusnya bisa di-fix dengan belajar MBTI ini." Dia bilang gitu. Terus aku yang kayak what? Gitu. Terus iya bener juga. Tapi Cuman bener, aku betul. kayak merasa kalau aku mengeducate orang ataupun ngajarin hanya berdasarkan satu mata kuliah itu aja, menurut aku kurang cukup. Jadi makanya aku ambil sertifikasi lah gitu, yang memang resmi dari si MBTI. Nah dari situlah mulai aku benar-benar mendalami tentang MBTI ini. Aku akhirnya ngasih training-training, nggak cuma konsultasi pribadi-pribadi, tapi training-training ke companies juga gitu. Dan yang mereka tadi gue tanya Iya. kan, jadi temennya jadi divorce atau tidak? Dan ternyata Puji Tuhan tidak. Jadi Berarti sebenarnya hebat. MBTI itu menyelamatkan juga Menyelamatkan. dong. Menyelamatkan Jadi simply perusahaan karena- sama Iya, kepribadian dan pernikahan gitu. Simply karena tidak paham ya, Karena tidak nggak mengenal gitu ya Karakternya. karakter. Iya, jadi sendiri. dengan dia memahami itu, belajar itu, jadi yang ada ketika ada terjadi perbedaan, kayak aku misalkan tadi ya, sama suami kan beda banget nih, Iya. udah nggak ada resentment lagi, tapi kita lagi memahami gitu dari kacamata kita, dari kacamata dia. Kadang-kadang kan kita gini, kita ngerasa kok reaksi kita terhadap sesuatu itu bisa berbeda sama orang lain. Ya, simply because memang kepribadian kita cetakannya ya. Karena kan MBTI ini belajar tentang nature-nya kita, bukan Iya. nurture-nya. Karena nature-nya ini ibaratnya cetakan dari orangnya gitu ya. Ya kalau misalkan kayak contoh ya, kalau orang introvert itu dari bayi aja sebenarnya kan bisa kelihatan, bisa tahu kalau dia seneng gitu, ciluk atau dia pokoknya datengin orang lain dia seneng Iya, gitu ya. iya. Nah itu most probably dia memang seorang extrovert, karena orang extrovert dalam otaknya itu memang dia cenderung nggak lebih kalau orang introvert malah lebih aktif. Jadi makanya ketika dapat rangsangan dari luar, dia cenderung lebih kayak mild panic attack gitu loh. Jadi maksudnya kayak overstimulated. Kebanyakan. Iya, Iya, overstimulated. udah banyak di udah dalam. udah banyak udah di terlalu- dalam. udah aktif di dalam otaknya gitu. Nah, terus kalau orang extrovert kan enggak, Dia butuh justru dia butuh Simulasi. simulasi dari Iya. luar, stimulasi yang itu bikin dia recharge gitu. Makanya kalau dari bayi sebenarnya udah kelihatan gitu. Oke. Udah bisa kelihatan. Nah, jangan salah juga, orang introvert itu nggak selalu harus pemalu, orang extrovert nggak selalu harus yang sociable. Ya, jadi maksudnya gini, kayak kalau orang-orang ngelihat aku, pasti orang yang kayaknya, "Hah, lo introvert?" Nggak mungkin gitu. gitu. Jadi kayak kan gampang sosialisasi sama orang segala macam. Tapi aslinya aku kemarin aku baru aja hibernasi 4 hari, nggak kemana-mana, tepar, gara-gara aku selama tiga minggu sebelumnya itu terusan sosialisasi sama orang lain. Capek. Itu draining Iya, banget buat draining. aku. Aku tuh mesti banget ada waktu untuk aku recharge yang nggak ada interaksi sama orang lain. Jadi bisa aja aku kayak Ya. misalkan nyendiri di kafe dengerin musik gitu. Itu recharge, baca. ya, Recharge buat aku. Kalau enggak, nah itu yang terjadi di aku kemarin, kolaps aku tinggal 3 hari. Jadi hibernasi gak. Jadi Mbak Nuni itu introvert. Aku introvert Sebetulnya aslinya introvert. gitu. Jangan gue introvert juga. Nah, Kalau kalau harus tes. Ya, makanya nih coba kita tes. nah ini ada salah persepsi yang salah juga nih soal MBTI itu bukan tes loh. Oh, iya, bukan tes. MBTI bukan Assessment. tes. Yes, Betul. assessment, tapi kita bilangnya karena kalau kita dibilang tes ada jawaban salah dan benar Iya. kan. Sementara kalau di MBTI itu nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban benar. Itu cuman soal preferensi kita aja. Nature-nya kita gimana. Kita biasanya kalau makan pakai tangan kanan, nulis pakai tangan kanan, itu kan nature-nya kita, Iya, preferensi. Tapi ada orang yang biasa makan pakai tangan kanan, tangan kiri, nulis pakai tangan kiri, kan kidal gitu ya. Nah, itu preferensinya ya tangan kiri. Jadi kalau di MBTI itu kan ada dikotomi bagi dua tuh. Ada yang introvert, extrovert. Nah, aku tangannya mana nih? Kalau karena aku majority-nya adalah introvert, jadi aku si tangan kananku adalah si introvert. Gitu. Ada lagi yang
thinking sama feeling itu gitu Iya. ya. Nah, aku majoritinya feeling, berarti tangan kananku adalah si feeling. Tapi bukan berarti kita nggak pakai kedua tangan kita kan. I see, iya. Jadi betul. kedua tangan kita tetap Cuman dipakai, lebih dominan yang cuman mana. lebih dominan yang mana dan kapan kita waktunya pakai. Kayak kalau kayak gini aku tentunya pakai tangan kiri aku untuk interaksi ya kan, untuk extroverted gitu. Even though I am introvert gitu kan. Jadi dengan memahami itu kita bisa paham. Tadinya kalau aku belum belajar, aku kayak gini. Kenapa ya? Aku ngumpulin orang seneng nih. Ngumpul Iya. ketemu. Tapi abis itu aku kayak Capek gitu. capek. Iya. Bisa aja di pojokan. Aku kesel sama diri sendiri kan. Oh iya. Ya nggak kayak kok gini aja Iya, gini iya, ya iya, gitu. iya. Nah, karena aku waktu itu belum belajar kan MBTI, belum paham. Kalau Oke. sekarang aku udah lebih paham, jadi aku lebih menghargai diriku sendiri Oke. untuk aku butuh recharge gitu. Hal-hal kayak ngerti. gitu. Mm-mm. Tapi MBTI sendiri itu sebenarnya udah ada dari tahun berapa sih Mbak Nuni? Nah, jadi awal asal muasalnya MBTI itu dari Carl Jung itu kan waktu itu menerbitkan buku yang hasil pemikiran dia tentang personality types. Nah, kemudian sama kedua ibu dan anak ini, Myers dan Briggs ini itu ibu dan anak. Oh, ibu dan anak. Iya. Pantesan itu ya. Dia mengembangkan itu dari si Carl Jung ini. Nah, jadi dari situ mereka mendedikasikan hidupnya lah untuk Meresearch tentang ini gitu. Nah, dan semenjak itu dipakai oleh banyak sekali perusahaan untuk membantu mereka untuk bisa mapping juga personality Ya, membantu dan itu juga ya. membantu kita memapping personality types-nya kita Ya, berdasarkan itu seperti itu sih gitu. Tapi kalau dari banyaknya, ini kan sebenarnya agak ada beberapa ya, setahu aku ya untuk personality test ya. Kalau MBTI sendiri untuk percentage apa ya, Akurasi ya? akurasinya Akurasi. gitu gimana sih Mbak Iya. Nuni? Jadi gini, aku sebelum datang ke sini kan, Ha-ha. tadi aku sambil makan steak ya kan, terus sambil makan steak terus pakai tools adalah garpu sama pisau ya. Pisau. Nah, aku tuh mengibaratkan personality tools kayak gini tuh ya, mau MBTI, mau MMPI, terus ada DISC, ya ada macam-macam kan. Iya, ada Nah, banyak. ya itu kan itu sama aja menurut aku sama kayak alat makan. Buat aku ya, ini kita menganalogikannya seperti alat makan. Nah, alat makan itu nggak ada semua yang sempurna. Tadi aku makan steak ya pakai garpunya nggak gitu tajam gitu, jadi kan harus begini-gini kan ya, tapi kan itulah steak makan gitu. Nah, terus pakai garpu, pas ambil pakai garpu, scooping sayurannya ada yang jatuh-jatuhan karena itu bukan sendok gitu kan. Nah, tapi pada saat aku makan steak itu ya memang yang paling tepat adalah pakai garpu dan pisau itu. Jadi aku makan dengan nyaman. Ketimbang aku makan mungkin pakai sendok dan garpu nggak cocok nih gitu. Nah, begitu juga adalah tools untuk assessment personality ini. Ada DISC, ada MMPI, ada juga yang lain-lain, itu tergantung kita nih untuk apa. Nah, kenapa kalau aku mendalami MBTI ini, prefer MBTI ini karena satu, dia nggak butuh tools apapun sebenarnya. Jadi nggak butuh tools apapun, adalah semua orang bisa belajar ini secara umum, secara general gitu. Jadi bisa dipelajari, mudah dipelajari, dan yang kedua untuk menggunakannya itu sangat-sangat universal. Jadi nggak cuma untuk, kalau DISC mungkin peruntukannya kalau bagus untuk di perusahaan atau ya dia tipe ininya dominannya atau apa, tapi lebih kepakainya untuk mungkin di dunia kerja gitu ya. Nah, tapi kalau MBTI ini semua hal yang berkaitan dengan manusia itu kepake banget gitu. Jadi kalau buat aku ini lebih universal. Nah, kalau ditanya tingkat keakurasiannya berapa, buat aku alat ukur untuk mengukur tingkat keakurasiannya itu sendiri pun sangat complicated gitu. I see, iya, betul. Tapi for me it doesn't really matter as long as I can use that tool at the time that yang aku butuhkan, dan ya itulah seperti alat makan itu Ya, gitu. ya. Setidaknya kalau dengan mengetahui ini kan juga kita juga lebih mengenal juga diri kita atau mungkin kolega dan ya pasangan ya, siapapun yang kita anak, itu. iya, Ya. gitu. Anak itu penting juga sih sebenarnya ya. Banget. Karena ya kan Iya, sebagai nanti Mbak Nuni ibu harus ya. cerita tentang itu ya. Iya. Tapi sebelum itu aku pengen nanya gini. Kemarin itu aku ikut pernah sidik jari. Ya, Nah, ya. katanya tes sidik jari itu juga karena ini
biology, jadi memang sidik jari kita dari lahir sampai ini akan selalu begini gitu kan. Itu katanya akurat banget katanya. Nah akhirnya diukurlah kedua anakku itu. Scan ya? Di scan. Yang satu 50% feeling, 50% goal katanya. Yang satu 90% goal. Itu maksudnya aku adalah ya akurasinya ini maksudnya antara fingerprint dengan itu apa bedanya sih gitu loh. Beda teknik kayaknya. Beda, mungkin agak berbeda tekniknya aja, tapi pada at the end of the day result yang kita ingin dapatkan adalah memahami si anak ini blueprintnya seperti apa ya kan. Nah balik lagi tadi kenapa aku prefer MBTI, karena aku nggak butuh tools apapun. Kalau fingerprints kan kita butuh butuh tools, butuh alat dan ini segala macam. Nah sedangkan MBTI ini aku bisa ngajarin ke siapapun tanpa butuh dia harus ada alat itu, ada. Jadi untuk bisa membantu lah, paling enggak memahami diri sendiri dulu untuk bisa memahami orang lain. Nah gitu. itu bisa nggak diajarin ke kita tuh? Bisa banget mau baca ya. Bisa banget. Iya, gimana maksudnya kan diajarinnya secara verbal aja gitu. Iya bisa, bisa gitu. Banget. Nah teman-teman biasanya kalau yang baru banget belajar itu biasanya aku saranin aku bikin ada video MBTI-nya, ada di link Instagram aku tuh di situ. Itu very simple explanation. Itu durasinya 30 nggak nyampe 1 jam kalau nggak salah. Itu bisa pelajarin dan juga ada yang dalam bentuk cetaknya juga. Nah tapi singkatnya gini, kalau MBTI itu dia tuh terdiri dari 4 dikotomi. 4 dikotomi itu masing-masing punya 4 aspek dan masing-masing 2 dikotomi. Jadi extrovert introvert, extrovert introvert, terus sensing intuition, thinking sama feeling, sama judging sama perceiving. Nah kalau yang extrovert, introvert, sama thinking, sama judging itu kita bicara tentang behavior kita. Jadi makanya lebih mudah kita untuk mengadjust. Kayak tadi ya, kalau yang extrovert sama introvert sama judging, perceiving itu kita kalau mau menyesuaikan sama orang lain cenderung lebih gampang. Tapi kalau yang bicara yang dikotomi yang di tengah-tengah, thinking sama feeling sama sensing intuition itu bicara tentang mindset. Nah, agak susah tuh diubah. Nah, di situ aku pernah menemukan suatu data, tapi ini juga aku lupa ya source-nya di mana, dan aku nanti aku harus gali lagi. Jadi kalau perbedaannya sensing sama intuition itu berbeda, tingkat percayaan lebih tinggi. Jadi jadi sensing sama intuition. Karena kalau orang sensing, kalau orang intuition dia bicara tentang big picture-nya seperti apa. Dia punya plan-plan, orang biasanya kita nyebutnya tukang ngegas. Jadi dia punya banyak plan, banyak ide, banyak dreams. Dia bisa datang ke rumah, Mama, aku punya ide nih untuk bikin the next unicorn, bakal ngalahin Gojek dan segala macam gitu ya. Nah, orang sensing ya, itu dia melihatnya pada masa kini dulu dan masa lalu. Kamu kemarin bikin ini aja gagal. Nanti kalau kamu bikin ini lagi, terus nanti kamu berarti waktu kamu berkurang buat keluarga, kayak gitu-gitu. Jadi yang dilihat yang hal-hal yang detail yang pada saat ini, yang realistis. Jadi kalau orang S biasanya tukang remnya gitu, orang-orang yang realistis. Nah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang lebih baik, yang lebih buruk, tetapi peruntukannya balik lagi, peruntukannya. Kalau orang S itu bagus banget kalau untuk dia ditaruh sebagai operational, orang finance, buat tukang remnya. Betul. Nah, kalau orang kayaknya melihat data ya ke belakang ya. Data ke belakang kayak gimana. Nah, kalau orang N itu dia bagus banget sebagai CEO, strategic thinker gitu, planner, business development gitu. Karena dia bisa melihat jauh ke depan. Prospeknya seperti apa. Nah, itu tuh team mapping kalau di perusahaan itu kepake penting banget. Sih. Dan itu udah cetakan awal ya. Memang orang lahir dengan nature-nya kayak seperti itu gitu. Bisa dipakai sebagai konseling pernikahan juga. Exactly. Bisa. Iya sih, toolsnya cukup universal ya. Nah, langsung mikir kira-kira Mbak Nuni baca kita apa Mbak Nuni? Nah, kalau aku ya, kalau misalkan ngelihat dari seseorang, introvert sama extrovert tuh sangat-sangat sulit ya? Sering salah. Iya. Oke. Sering salah. Karena itu bisa sangat berbeda ya gitu. Tapi yang paling gampang ditebak biasanya J sama P itu yang terakhir. Dia J sama P. Kalau misalkan janjian ya, kalau misalkan dia janjian sama orangnya, terus dia gitu gini, aku nanti datang jam segini ya gitu, terus aku bakalan telat ya nanti gini. Nah, terus atau dia sangat concern lah dengan waktu.
Oke, ini mungkin dia orang J nih, gitu. Yang dia sangat peduli dengan konsep waktunya, gitu. Tapi kalau misalkan nyantai, gue lagi di jalan nih OTW gitu kan ke sini. Terus ya OTW-nya dia kan hanya dia dandan yang mungkin tahu ya mana ya, gitu ya. OTW-nya ternyata masih dandan gitu. Nah, ya bisa jadi. Tapi itu very super simplified ya. Jadi maksudnya belum tentu itu bisa di ini. Tapi memang harus assessment itu ya. Yang mau kalau valid tuh assessment. Tapi gini, ada juga yang gampangnya gini ya. Kalau orang J tuh suka banget bikin to do list. Apa juga dibikin to do list kayak aku ya. Aku tiap hari pakai banget namanya to do list tuh. Nah, to do list tuh apapun aku taruh di situ gitu. Mau bikin checklist gitu. Nah, kalau orang yang J kalau udah centang dan gitu kayak yes. Gitu seneng ya. Seneng banget gitu, kayak fulfilled gitu. Nah, kalau orang P ya karena dia prinsipnya lihat nanti aja deh gitu. Lihat opportunity-nya dia masih kayak mempersiapkan sesuatu nih, mau presentasi nih. Last minute ya. Jadi aku gini, kalau aku misalkan mau presentasi, makanya kalau misalkan kayak gini, aku tunggu ya pertanyaannya gitu ya, tahu kisi-kisi atau gitu ya. Nanti presentasinya kayak gimana gitu kan. Itu aku biasanya udah jauh-jauh hari aku udah persiapkan nih. Kalau orang P ya, karena dia prinsipnya kalau bisa ntar kenapa harus sekarang nih, tapi bisa last minute ya. Terus kadang ada nih ya, dia udah pembicara kedua, pembicara pertama lagi ngomong, dia lagi masih nyiapin padahal dia pembicara kedua gitu. Ada sih yang kayak gitu. Ada banget kayak gitu. Gue kayaknya P deh. Bisa jadi gue juga loh. Karena kalau P itu dia pump dengan last minute itu, bikin dia dengan SKS itu kayak lebih excited karena dia mengumpulkan ide-ide sih. Nah, pokoknya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar loh. Tapi itu nature-nya, ini nature-nya. Sekarang tergantung gimana dengan kita tahu nature-nya kita minimalisir damage yang kalau kita nggak aware itu. Contoh ya, kalau suamiku kan orangnya P banget ya. Nah, tapi dia dalam hal pekerjaan itu dia profesional dengan cara gini. Dia tuh tiap berapa menit, hey Google, set alarm 5:55 gitu untuk meeting yang jam 6. Nah, hey Google, itu gitu terus. Karena kalau nggak gitu pasti bablas. Betul. Gitu. Jadi bisa di ini karena dia udah aware. Gitu. Udah aware tapi bukan berarti kalau misalnya di kerjaan, oh yaudah deh gue last minute person ya gue emang gitu. Tapi kalau dibutuhkan ya kita tetap ada tanggung jawabnya. Tapi maksudnya nature-nya begitu ya. Betul. Tapi kayak nature aku memang P itu. Aku juga sukanya santai-santai gitu sih. Kalau last minute baru kepam gitu. Baru kepam biasanya. Nah gini juga, pada saat kita assessment MBTI, itu kita harus pakai topi yang benar, dalam arti gini. Kita harus pakai shoes of mentality, dalam arti kalau tidur kan kita kan nggak pakai sepatu ya, mau senyaman-nyamannya kita. Nah pada saat assessment, kan aku biasa juga melakukan assessment untuk pribadi itu. Pada saat assessment dia itu harus melepaskan semua topi-topi yang melekat di dirinya, mau topi sebagai ibu, karyawan, bos, apa segala macam, lupakan itu. Aku biasanya ngajak mereka untuk merem dulu sebentar. Kamu bayangkan suatu tempat di mana kamu merasa sangat nyaman di situ dan kamu tidak harus menjadi siapa-siapa, hanya menjadi diri kamu sendiri aja. Nah, jadi ketika nanti kamu ada pertanyaan, tapi kalau saya di kantor begini, kalau saya di rumah begini, itu berarti pertanyaan sudah tidak valid lagi ya, karena itu kamu berarti tidak memakai tidak melepaskan topi-topimu, gitu. Jadi benar-benar yang senyaman-nyamannya dia tanpa peran-peran apapun, serial mungkin. Itulah nature-nya. Karena kan kalau profesi itu kan bisa secara nurture. Benar. Iya kan? Betul. Yang kita tadinya nggak suka detail, tapi kalau misalkan kerjaannya accounting mau nggak mau harus detail gitu. Nah itu berarti nurture bukan nature. Padahal yang dicari di MBTI adalah nature-nya dia. Kenapa yang dicari nature-nya? Supaya kita bisa be the best version of ourselves kan, gitu. Ya ibaratnya kalau dia di bentuk blueprintnya sebagai lingkaran, ketika dia harus menjadi kotak gitu ya, bisa jadi kotak tapi kan dia tidak secara naturally kotak gitu. Nah jadi itulah kita menemukan our true self itu dari situ, bisa ngebantu gitu. Seru banget. Jadi nggak cuma mengenal diri sendiri, kan mengenal orang lain juga. Betul. Nah ini Mbak Nuni boleh sharing nggak tentang tadi kita udah ngobrol juga, Mbak Nuni anaknya 2, ya kan, perempuan. Dan katanya 2 karakter ya udah pasti berbeda lah ya. Nah, aku anaknya art banget. Iya. Si kakaknya itu. Coba ceritain Mbak, maksudnya dengan ini nih apa yang dibawa ke rumah gitu loh, especially dan waktu bisa jadi mom, membantu dan ngebantu.
Jadi aku belajar ini waktu anakku yang pertama itu dia udah masuk SMP kan. Terus udah masuk SMP masih setiap pagi tuh harus banget aku bangunin karena dia nggak bisa bangun sendiri. Kalau bangun sendiri telat gitulah. Padahal dia naik jemputan kan. Jadi kalau aku nggak bangunin jemputannya udah datang tin gitu, dia baru bangun tuh. Gue berapa kan segala macam telat. Yang ada kan merugikan orang lain dong gitu karena dia telat kan. Nah, jadi pada waktu itu aku sempat kayak aduh gimana ya ini anaknya udah SMP masa-masa ini. Sementara si adiknya dari dia TK, bayangin dari dia TK nggak pernah yang namanya aku bangunin, dia udah siapin sendiri semua baju buku dan segala macam, dia udah self take care of herself lah gitu. Jadi aku dulu kayak aduh gimana ini mendisiplinkan si anak pertama, tapi aku nggak beda-bedain cara kan gitu. Nah aku dapat aha moment banget waktu aku training MBTI ini. Jadi ketika aku training, aku curhat lah ya sama ini gimana ya kalau ini kan 1 P banget nih, si kakaknya kan P perceivingnya, si adiknya berarti J banget gitu. Nah ketika di situ instrukturku bilang different type of personality needs different kind of handling gitu. Nggak bisa disamakan yang namanya adil itu sama rata, enggak. Tapi adil itu adalah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan orang itu gitu. Nah kalau tipenya P kayak anakku yang pertama itu dia cenderungnya pleasure seeker. Nah pleasure seeker itu ya mau nggak mau kita kayak memberikan dia suatu pleasure apa yang bisa dia dapatkan dengan menjadi disiplin ini. Nah, ya jadi kalau si J itu dia pain evader. Makanya kalau misalkan jadi kalau mau dijemput ya. Gini nih si adeknya nih yang J itu ya, dia udah kaku banget kalau jemputannya belum datang dan dia udah tahu nih, wah kok udah jam segini belum datang. Dia udah kaku banget berdiri, duduk gini di depan pintu kan ada bangku tuh, dia tegang banget gini. Gitu, tegang banget ya. Karena dia takut telat, kan dia pain evader kan. Nah, si kakaknya dia selonjoran di ruang tamu sambil nonton Netflix. Nggak peduli sama sekali. Nah jadi cara handle-nya gini, karena yang satu pleasure seeker ya udah dia sukanya apa. Nah coba di challenge, kalau dia bisa berhasil disiplin selama berapa ini berturut-turut, kita berikan itu pleasure-nya itu. Jadi waktu yang aku bilang gini sama anakku yang pertama, kamu mau shopping spree gitu ya, dia kan suka ke Gramedia, terus dia suka belanja lah pokoknya gitu ya. Nah terus karena dia anak art, suka beli yang itu ya perintilan arts gitu. Terus aku bilang nanti kalau kamu bisa bangun pagi 5 hari berturut-turut aja, kamu boleh shopping spree hari Sabtunya. Bener Mami kata dia. Bener gitu. 5 hari aja. Iya 5 hari aja gitu. Oke, dia udah semangat kan. Semangat ya. Senin, bener loh, gak dibangunin. Gak dibangun. Hebat. Pokoknya gini, Mami gak akan bangunin gitu ya. Kalau udah telat banget baru Mami ke kamar, tapi berarti itu kamu harus ngulang lagi dari awal. Nah gitu kan. Nah jadi Senin, berhasil. Selasa berhasil. Rabu berhasil. Kamis masih berhasil juga. Aku langsung kayak ini works nih kan. Oke juga nih. Hari Jumat itu kan hari Kamis kan aku punya komunitas startup lokal waktu itu kan. Terus sampai malam kan, aku jam 11 baru pulang nih. Dia belum tidur. Nah dia belum tidur terus aku gini, Michelle kan besok kamu harus bangun pagi. Kalau kamu telat nanti ngulang lagi gitu. Oh iya aku tidur. Bener besokannya dia telat bangunnya. Udah lewat waktunya, aku terpaksa udah harus masuk. Orang supir jemputannya udah datang gitu. Terus baru pertama kali dalam hidupnya dia nangis karena telat bangun. Padahal sebelumnya bodo amat telat bangun nggak pernah peduli. Dia nangis karena harus ngulang lagi gitu. Ngulang lagi. Jadi dari situ dia belajar, pas besokannya udah ngulang lagi karena kan untuk tadi berkaitan sama behavior ya. Behavior bisa dibentuk kan dalam 21 hari. Ya kan 21 hari. Setelah itu kan dia ngulang lagi. Nah, kita bentuk dalam 21 hari dia nggak telat. Sampai sekarang udah nggak pernah telat lagi. Oh gitu? Yes. Sekarang udah
aku udah nggak pernah. Kita hanya butuh di awal-awal aja nge-lurking dia dengan apa pleasure-nya dia gitu. Tapi kan abis itu udah jadi udah kebentuk jadi ya, kebentuk. udah kebentuk. Ya udah kebentuk. Dia udah belajar konsekuensi. Sama sekali aku udah nggak pernah, benar-benar nggak pernah bangunin dia lagi kalau pagi. Hebat. Gitu. Jadi memang anak yang memang harus dikasih reward Yes, ya. gitu. Nggak salah juga kalau Nggak memang salah dia sih. memang sifatnya begitu. Memang gitu, tapi bukan berarti rewardnya harus yang sesuatu yang material. Bisa jadi aku kasih reward ke dia, misalkan dia mau sesuatu gitu ya, mau bisa nggak ini, boleh gitu. Nanti tambahin waktu untuk screen time-nya, misalkan 5 menit aja tambahinnya, kayak gitu. Jadi hal-hal yang ya boleh dia pleasure-nya buat dia, yes, gitu. pleasure-nya buat dia, kayak gitu. Kalau Menarik adiknya, sekali. aku kasih gini, kan kakaknya, Mom boleh nggak aku screen time-nya aku ditambahin 30 menit, tadi kan aku soalnya ketiduran. Kakaknya bilang gitu, ya udah deh boleh gitu. Supaya adil nih, adiknya aku bilang, kamu screen time-nya mau tambahin 30 menit soalnya kakakmu minta 30 menit. Terus adiknya mau bilang gini, kenapa? Katanya, loh emang kenapa gitu? Jangan, katanya. Kenapa jangan? Enggak, aku mau ngerjain PR nanti. Ya ampun, teratur sekali, beda banget. Beda itu ya. Karena dia pain avoider kan. Kalau nggak ngerjain PR nanti dia takut. Iya. Nggak selesai PR-nya, terus besoknya ya gitu. Pain avoider soalnya. Nah tapi handle yang kedua gimana, anak yang kedua? Nggak perlu dihandle kalau Kayaknya dia soal udah lebih disiplin. mudah deh, Kayaknya karena kalau dia udah tahu mungkin apa aspek yang lain Mbak Nuni. Aspek yang lainnya adalah kadang-kadang dia pengen orang lain sedisiplin dia. Jadi kadang-kadang aku kayak susah ya. kayak aku juga sebenarnya, aku kan juga hard J gitu ya. Jadi kadang-kadang aku mau orang lain disiplin kayak aku nih gitu, nggak bisa gitu. Nah jadi dengan ya kita belajar lah stoicism menjadinya kan. Ya kita we cannot control, yang bisa kita kontrol kan adalah reaksinya kita, pemikirannya kita kan, and then our behavior sendiri, bukan orang lain gitu. Nah kadang-kadang aku juga gemes gitu ya kalau aduh gimana ya gini. Nah gitu. Jadi dengan tadi ya aware, accept, adapt itu Aware, kita accept, bisa adapt. ya minimalisir friksi-friksi yang ada karena perbedaan-perbedaan itu. Gitu. Oke, menarik. Tapi ini ilmu yang Berarti- sangat penting. Iya, berarti ini kalau misalnya mungkin moms yang lagi nonton nih gitu kan, ini penting banget ya untuk kita bisa reach ke anak. Maksudnya kita ngedidiknya juga dengan cara yang benar. Itu gimana sih, first stepnya apa tuh berarti Mbak Nuni? Ya, sebenarnya kan ada banyak banget toolsnya, nggak hanya MBTI aja. Yang pasti kita harus paham banget nih si karakter si anak tuh seperti apa. Itu sangat-sangat buat aku ya, sangat-sangat ngebantu kita untuk gimana cara handle. Karena we cannot handle what we don't know kan. Iya betul. Gitu. Gimana kita bisa menghandle sesuatu kalau kita emang nggak paham ini bendanya apa, dia sukanya apa dan segala macam. Nah dengan kita paham, kita tahu karakteristiknya dia, terus kepribadiannya kayak apa, barulah abis itu kita bisa menanganinya sesuai dengan yang tadi itu. Karena sebelumnya kan aku menanganinya salah caranya. Aku disiplinkannya dengan ya nanti kamu telat loh, nggak peduli dia telat, nggak buat dia ya nggak bodo amat gitu doesn't ya. matter, karena kan nggak peduli sama konsep waktu gitu. Nah itu, tapi maksudnya kan memang kita harus mengenal, mungkin kita aja sebagai mamanya tidak mengenal Diri sendiri. diri sendiri dan juga anak itu sedalam itu gitu loh dunia kan. Bener. Nah cuman kalau misalnya kita mau, berarti kalau tadi Mbak Nuni bilang kan mulai bisa assessment yang sendiri ya, self assessment itu di SMP ya. Berarti kalau anak-anak itu bisa sedini mungkin. Kalau kita menganalisa anak kita, maksudnya bukan menganalisa ya, itu mungkin terlalu formal. Ya kita melihatlah karakter si anak kita, memahami itu bisa dari dia sedini mungkin. Sedini mungkin. Kayak dia takut nggak ketemu sama orang, atau dia malas ya yang berarti. Ya kita yang melihat dia. Terus juga sama kayak yang tadi tuh kan, kalau ini anaknya ya disiplin banget, yang ini enggak gitu ya. Oh ini kita bisa lihat. Nah kalau anaknya sendiri untuk bisa di-assess, waktu kebetulan anak-anakku waktu masuk SMP udah ada assessment itu yang berdasarkan MBTI dari sekolahnya. Gitu. Jadi memang usia SMP, pas masuk SMP itu saat yang tepat untuk dia dilakukan assessment MBTI ini. Karena apa? Anaknya udah paham pertanyaan-pertanyaannya. Kan kalau SD mungkin dia masih belum dia nggak tahu ya. Belum paham lah dengan konsep-konsep pertanyaan kan lebih ke abstrak gitu ya pertanyaan. Nah, terus saran aku juga, kalau anaknya lebih fasih bahasa Inggris, lakukanlah asesmennya dalam bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Karena bisa jadi dia mispersepsi juga ya. Dia nggak paham pertanyaannya apa, gitu. Terus nanti yang ada jawabnya salah lagi. Ngawur juga. Iya gitu.
Tapi maksud aku tuh kayak ada pakemnya gitu gak sih? Bener Apa kan sih? itu kan ada chambernya tuh ada Iya, berapa tadi? Iya, Ada empat. 6 ya, 4 Dua. dan nah itu. Nah itu tuh maksudnya ada oke, berarti anak misalnya nih ada poin A masuk ke si misalnya si J nih misalnya. Iya. Yang ini berarti masuknya ke ini nih gitu. Maksudnya ada Kombinasinya ya maksudnya Iya ya? kombinasinya. Terus habis itu mungkin setiap chambernya itu ada poin-poin yang sudah ada pakem gitu kali ya Pakem ya. maksudnya. Yang paling enak kalau memang kita udah bisa menganalisa dari 4 dikotomi ini dan kan kita combine nih. Misalkan jadi kalau aku kan INFJ gitu ya, ada orang INTP, INFP gitu ya. Nah, kalau udah ada ketahuan nih blueprintnya dari personality type MBTI-nya apa, kita lebih mudah lagi untuk menghandle karena di setiap itu bisa kita lihat bagaimana cara dia kalau lagi stres kayak apa. Iya, bisa sampai seperti itu. Nah, 16 ini hasil dari output dari MBTI ini, 16 ini bagaikan ruangan dalam sebuah rumah. Yang mana kita tuh nggak mengkotak, MBTI itu bukan berarti kita mengkotak-kotakan orang, tetapi anggaplah 16 ini adalah 16 kamar di dalam rumah kita, yang mana kalau kita merasa nyaman senyaman-nyamannya itulah diri kita. Jadi misalkan aku tipe kepribadian INFJ. Nah, salah satu ruangan namanya INFJ, disitulah ruangan favoritnya aku, dimana aku menjadi diri aku sendiri. Tapi bukan berarti kita nggak ke toilet, nggak ke gudang, nggak kemana-mana gitu ya. Jadi itu tetap kita bisa akses. Jadi kita pun sebenarnya bisa jadi kepribadian yang lain. Iya. Tapi bukan nature-nya kita. Tapi bukan nature-nya kita, nurture-nya kita. Jadi bukan berarti kayak ngapain lo mengkotak-kotakan orang, enggak, bukan seperti itu. Tapi kita memahami gitu. Iya, memahami. Oke, ngerti. Memahami. Ini nggak ada ya sesi assessment ibu dan anak kan? Bisa loh, bisa banget. Bisa. One of my clients dia ibu dan anak. Dia merasa sulit banget handle anak yang ini dibandingkan anak yang lain. Dilakukanlah self assessment. Membantu juga. Nah, membantu. Ya, biasanya justru kalau anak kalau di dunia aku di konseling di ininya adalah kalau anak di bawah 10 tahun orang tuanya merasa bermasalah, yang bermasalah sebenarnya justru bukan si anaknya, tetapi ekspektasi orang tuanya mungkin terhadap si anak gitu. Nah, jadi itulah yang coba diluruskan situ. Ternyata mungkin bisa jadi ketahuan karena si orang tuanya nih tipe yang strict banget gitu, yang sementara anaknya P banget ya kayak gitulah. Kayak aku J dan P itu kan aku merasa waktu dulu sebelum belajar MBTI ini aku merasa aduh sulit banget ya gimana ya gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi aku yang terlalu strict gitu untuk nature-nya seperti itu. Hal-hal yang mungkin kalau di luar ya kalau di sekolah memang ya jelas ya merugikan gitu ya kalau dia telat. Tapi kalau misalkan naruh barang sembarangan dan ini ya as long as itu barangnya dia ya udah gitu. Kalau aku sekarang menerimanya seperti itu gitu. Jadi nggak mesti yang semua kamar harus rapi kayak si adiknya gitu, nggak bisa kayak gitu. Kan nature-nya beda. Betul. Tapi MBTI ini kan kalau misalnya kita bicara mengenai company gitu ya, kan kalau misalnya di tes HR gitu kan biasanya kita kasih apa sih psikotes gitu. Yes, betul. Psikotes ini bukan MBTI kan ya Pak? Jadi kalau di MBTI-nya ada yang di MBTI itu ada tiga step sebenarnya. Jadi yang step pertama itu adalah kita mengisi self assessment namanya. Ada sekitar kalau nggak salah 98 pertanyaan yang dia harus jawab sendiri. Jadi ada lembarnya. Jadi kalau misalkan melakukan self assessment kayak ke MBTI expert gitu, nanti akan dikasih lembar pertanyaannya. Yang kita beli langsung dari si MBTI itu, klien ini akan menjawab pertanyaannya sendiri. Nah, nanti kita pandu untuk baca hasilnya seperti apa. Jadi dihitung sendiri, isi sendiri, hitung sendiri. Nah, di situ baru sesuai atau enggak nih. Nah, itu yang step yang pertama. Terus ada lagi step yang kedua. Ini lebih dalam lagi nanti hasil bacainnya. Nah, jadi sebenarnya MBTI itu saking powerfulnya sebenarnya dia tuh ada macam facet tuh kayak kalau diamond kan ada beberapa sisi ya, beberapa sisi. Nah itulah MBTI itu ada macam-macam sisinya. Contoh. Kan aku kan introvert, tapi aku senang sharing di social media, aku senang sharing pemikiran yang segala macam. Terus aku nanya kan, introvert bukannya sebenarnya nature-nya private ya, tapi kok aku senang sih sharing ke orang gitu. Setelah dilihat, jadi kan aku MBTI training itu seminggu sebelumnya aku harus mengisi itu kan. Nah hasilnya keluar dibacain pas lagi training itu ya. Nah
setelah dilihat dari hasil asesmennya aku adalah aku itu ekspresif introvert. Nah, ekspresif introvert itu adalah orang yang nggak sungkan untuk ya express themselves gitu. Nah, makanya aku seneng tuh nulis dan segala macam. Nah, sebenarnya kalau ekspresif itu facets-nya harusnya miliknya si extrovert bukan si introvert. Nah, irisan gitu ya maksudnya ya. Jadi maksudnya ada cross di situ betul. Jadi sebenarnya itulah uniknya aku gitu justru. Jadi yang dicari itu facets yang anomali. Jadi kayak oh ternyata aku ekspresif introvert. Nah disitulah letak keunikannya aku sebenarnya. Nah ada lagi gini. Terus aku nih seneng nih ngumpulin orang-orang. Aku tuh dari dulu kerjaanku bikin yang namanya komunitas startup lokal, komunitas blogger pertama Indonesia, terus komunitas macam-macam gitu ya. Nah, tapi padahal aku introvert gitu. Nah, ternyata setelah dilihat aku adalah seorang initiative introvert. Gitu. Jadi dia begitu, tapi kalau begitu orang ngumpul ya udah aku menikmati gitu. Gitu. Jadi kayak gitu. Itu segitu powerfulnya si MBTI ketika kita ngeliat sampai step ketiga itu sampai gini. Hasil asesmennya itu bisa sampai ngelihat gini. Aku tuh kalau stres cenderungnya adalah beberes. Kayak what gitu. Jadi aku emang kalau lagi banyak pikiran tuh aku shooting my mind itu dengan cara beberes. Beberes ya. Beres. Ini sampai bisa membaca seperti itu kalau stres gimana? Bisa kayak gitu. Coba ada yang kita ambil sertifikasinya. Kita langsung tolong dengan langsung dong. Tapi kalau misalnya ini kan kita program baru nih She Talks with Experts. Mungkin kita bikin kelas boleh kali ya? Boleh asik banget. Ditembak langsung di sini. Boleh banget. Boleh banget. Itu berapa lama tuh butuhnya? Jadi ngobrol kita. Iya, kalau misalkan untuk yang kelas yang lebih banyak pesertanya, dulu biasanya aku rutin ngadain itu introduction of MBTI dulu aja. Jadi paling enggak dia tahu oh dia extrovert atau introvert, ya dia udah ada hasil untuk yang kepribadiannya itu gitu. Nah kalau dari situ dia mau lanjut one on one untuk ke assessment yang secara pribadi gitu, hayo aja. Tapi berarti lebih akurat ya kalau yang pribadi itu ya? Kalau yang pribadi itu lebih akurat, lebih yang memang hasilnya dari si MBTI-nya itu, gitu. Menarik. Secara online sebenarnya dia juga ada, bayarnya 50 USD kalau yang one on one itu. Tapi kalau online nggak dijelasin secara personal. Kalau sementara kalau sama MBTI experts dijelaskan secara personal. Bahkan aku pas tadi Manuni bilang 98 pertanyaan itu, aku udah mikir males banget itu. Gue bisa gak ya ditanya gue jawab gitu. Kayaknya padahal pertanyaannya ini pilihan ganda aja. Iya, contoh. Tapi 98 ya. 98 udah kayak kamu ujian ya. Iya. Pakai dilingkar-lingkarin itu enggak? Pakai digarisin gitu yang ini ya gitu. Tapi enggak sejelimet MMPI. MMPI itu 600-an pertanyaan. Tapi waduh, gila sih. Itu aku ngerjainnya 3 jam enggak cukup. Waduh. Itu aku kurang suka tau isi kayak gitu tuh kayak pusing sendiri. Langsung dibacain aja gitu ya. Maksudnya langsung introduction aja. Kalau introduction tuh seru loh. Soalnya apalagi kalau offline-nya aku kalau bikin secara offline enaknya gini. Jadi yang extrovert dikumpulin sama extrovert, introvert dikumpulin nih sama introvert. Nanti mereka saling melemparkan pertanyaan yang membantu untuk saling memahami. Oke. Kalau lu gitu ya gitu. Kenapa sih lu kalau misalkan di di kantor udah pasang earphone masih aja di ini ya kayak gitu-gitu. Itu seru sih. Iya kan jadi kayak saling memahami kenapa gitu. Iya kan soalnya mau bersosialisasi ya gitu-gitulah. Seru. Nah, nanti itu dia karena waktu gitu ya. Tapi kita simpan buat kelas. Nanti kita berencana. Tapi kayak itu sangat menarik menurut gue. Dan MBTI ini terbukti membantu banget. Parenting, betul, pernikahan. Ada yang sebenarnya mungkin diri sendiri juga sih men ya. Diri sendiri sih. Sebenarnya pertama diri sendiri ya. Pertama untuk diri sendiri dulu. Karena gimana kita memahami orang lain kalau kita yang sendiri nggak paham reaksinya kita kenapa begini. Apa nih ya kan. Diri sendiri dulu. Banyak improvement yang bakalan bisa didapat kalau seenggaknya buat kita diri sendiri dulu. Nah selama ini nih Mbak Nuni kan udah berapa lama nih berarti kan di certification sih 2018 lah ya, dari 5 tahun kan. Tapi belajarnya kan dari 2014. 5 tahun ini kan pasti menemukan berbagai macam jenis kisah dan orang gitu kan. Ada gak sih yang paling paling mengesankan mungkin kalau misalnya ternyata si MBTI ini tuh ternyata
sangat ngebantu ya. Ternyata memang dia nggak ngerti banget tuh diri dia tuh segitunya gitu. Itu ada nggak Mbak cerita kayak gitu? Ada beberapa nih. Yang pertama yang adalah mengesankan nih. Jadi ada one of my clients, mereka berdua founder company, yang setelah belajar ini, mereka baru paham bahwa mereka dua-duanya tipenya S gitu ya. Nah, sama nih gitu. Pantesan dia selama ini nggak cocok sama orang yang tipenya N gitu. Nah, jadi dari situ mereka ngambil partner yang selevel sama dia, mereka nyari yang S terus. Nah, akhirnya sekarang ya perusahaannya dia berkembang dan dia bilang ke aku juga gitu bahwa makasih banget waktu ikut ini, jadi dia jadi paham tahu partner yang cocok sama dia gitu untuk mempermudah dia untuk mencari. Nah, terus lagi yang mungkin ini juga adalah ketika seseorang itu sudah paham dengan ininya dia, jadinya dia tidak lagi menyalahkan keadaan dan jadi kayak victim mentality gitu, karena dia udah paham banget bahwa dengan begini dia bisa lebih fleksibel menghadapi keluarganya, and then jadi dia tidak lagi ya banyak friksi lah dengan lingkungan sekitarnya. Bisa buat cari partner. Bisa buat cari partner. Bisa untuk cari partner. Apa aja bisa. Karena maksudnya akhirnya memahami diri sendiri dulu yang penting ya. Betul. Tadi 3 itu apa tadi Mbak Nuni? Aware, accept dan adapt. Aware, accept dan adapt. Oke, thank you so much Mbak Nuni. Ini seru banget. Kalau dilanjutin masih bisa 3 jam panjang. Tapi maksudnya belajar banyak hari ini, dan menurut aku ini salah satu ilmu yang kayaknya aku pengen baca deh. Nanti pokoknya kalian yang nonton mungkin one day ya. Kita akan nanti follow Instagramnya Mbak Nuni. Follow dulu. Bacain story-nya enak memang. Ternyata Mbak Nuni apa tadi diklik link yang ada di bio-nya. Iya, untuk nonton. Buat ngebantu ini ya Mbak Nuni ya. Betul, ada yang dalam bentuk video dan ada bentuk cetaknya juga, tulisan juga gitu. Ya semoga bisa ngebantu kalian juga sih yang lagi ngedengerin. Ya. Betul. Mungkin nextnya bisa langsung ke Mbak Nuni. Dan nanti mungkin kita akan bikin kelas bersama. Iya, siap. Thank you so much. Thank you so much Mbak Nuni. Thank you for having me. Thank you. Bye.